Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengantar materi hari ini, yakni mengenai iman kepada hari akhir. Adapun pokok-pokok materi mengenai iman kepada hari akhir, yang pertama yaitu definisi hari akhir dan definisi iman kepada hari akhir. Yang kedua yaitu dalil-dalil mengenai hari akhir, tentunya dari dalil Al-Quran dan juga dari dalil hadis. Yang ketiga yaitu macam-macam hari akhir. Yang keempat, tanda-tanda terjadinya hari akhir. Dan yang kelima yaitu pengamalan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran mengenai iman kepada hari akhir. Peserta didik diusahakan dapat menyimak dan juga memahami apa yang nanti saya sampaikan. Tentunya mengenai iman kepada hari akhir, dan juga dalil-dalil mengenai hari akhir, macam-macam hari akhir, dan tanda-tanda terjadinya hari akhir. Dan melalui adegan pembelajaran berbentuk video ini, semoga peserta didik dapat menyimak dan dapat memahami, tentunya dapat juga mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu menyadari pentingnya mengimani keberadaan hari akhir agar senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dalam setiap tindakan setiap tindakan yang akan dilakukan nantinya. Selanjutnya yaitu memahami informasi pembelajaran mengenai pengertian iman kepada hari akhir, dalil-dalil mengenai hari akhir, macam-macam hari akhir, dan tentunya tanda-tanda hari akhir. Dan selanjutnya yaitu memahami dan tergerak hatinya untuk senantiasa berbuat kebaikan, dan juga selalu mengerjakan amal soleh untuk kebahagiaan di dunia, terutama di akhirat nanti. Selanjutnya saya akan membahas pokok materi yang pertama, yaitu mengenai definisi hari akhir dan definisi iman kepada hari akhir. Kata hari akhir diserap dari bahasa Arab ya, Yaum al-Qiyamah, yang artinya hari kebangkitan. Sedangkan hari kiamat yaitu kehancuran alam semesta ini beserta isinya. Semua yang ada di dunia ini akan hancur lebur dan tidak ada pertolongan lagi ketika hari kiamat sudah benar-benar terjadi, sudah di depan mata. Dan hari kiamat adalah hari kebangkitan dan hari kehancuran juga alam semesta beserta segala kehidupan yang berada di alam semesta, serta dibangkitkannya orang-orang yang sudah meninggal untuk dihisab amal dan perbuatannya. Selanjutnya yaitu mengenai iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan hancur, lebur, binasa, dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi sebagai tempat pembalasan amal perbuatan manusia semasa di dunia. Apakah dia selalu berbuat baik atau sebaliknya? Sebaiknya tentunya melakukan dosa dan maksiat. Dan tentunya kita sebagai manusia setelah meyakini dengan sepenuh hati akan adanya hari akhir ini, seharusnya kita mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Adapun dalil hadis ya, dalil Al-Quran dan dalil hadis mengenai hari akhir. Yang pertama saya akan menyebutkan dari dalil Al-Quran dulu. Perlu kita ketahui bahwa dalil-dalil ayat mengenai hari akhir sudah tercantum dalam Al-Quran. Saya cuma mengambil tiga ayat dalam surah di Al-Quran. Yang pertama yaitu dari surah Al-Ahzab ayat 63, yang kedua surah Al-Hajj ayat 7, dan yang ketiga yaitu surah Tuha ayat 15. Selanjutnya yaitu dalil hadis. Dalil hadis mengenai hari akhir, yang artinya pada malam aku diisrokan ke langit, aku bertemu dengan Ibrahim, Musa, dan Isa. Beliau berkata, lalu mereka saling menyebutkan tentang perkara kiamat.
Selanjutnya mereka mengembalikan perkara mereka kepada Ibrahim. Maka beliau berkata, aku tidak memiliki ilmu tentangnya. Kembalikanlah perkaranya kepada Musa. Lalu beliau berkata, aku tidak memiliki ilmu tentangnya. Kembalikan perkaranya itu kepada Isa. Akhirnya beliau berkata, adapun kapan terjadinya, maka tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara wahyu yang diberikan oleh Rabbku, Allah Azza wa Jalla, kepadaku sesungguhnya Dajjal akan keluar. Beliau berkata, dan aku membawa 2 pedang. Jika dia melihatku, maka dia akan meleleh sebagai timah yang meleleh. Beliau berkata, lalu Allah membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Majah. Adapun mengenai macam-macam hari akhir. Hari akhir terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kiamat sugro, dan yang kedua itu kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil, contohnya seperti kematian seseorang dan bencana alam. Sedangkan kiamat kubro yaitu peristiwa rusaknya seluruh alam semesta beserta isinya dan tidak ada satupun makhluk hidup. Semuanya akan binasa. Kiamat kubro juga merupakan hari di mana seluruh kehidupan makhluk yang ada di muka bumi ini berakhir. Tidak ada manusia yang tahu kapan kiamat tersebut akan terjadi. Adapun tanda-tanda kiamat sugro. Yang pertama yaitu munculnya nabi-nabi palsu. Yang kedua, banyaknya pejabat yang menzolim. Yang ketiga, perzinahan merajalela. Yang keempat, minuman keras menjadi hal yang populer. Yang kelima, obat terlarang merajalela. Yang keenam, banyaknya pembunuhan. Yang ketujuh, wanita berpakaian tapi telanjang. Yang kedelapan, banyaknya kemusyrikan di kalangan umat muslim. Yang ke-9, berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Yang ke-10, waktu terasa semakin singkat. Yang ke-11, makin seringnya terjadi bencana alam. Yang ke-12, gaya hidup mewah yang dilakoni banyak umat Islam. Yang ke-13, negara Arab menjadi padang rumput dan terdapat sungai. Yang ke-14, berkurangnya jumlah orang baik. Dan yang ke-15, wanita yang menyerupai pria ataupun sebaliknya. Berarti pria menyerupai wanita. Selanjutnya yaitu tanda-tanda kiamat kubro. Yang pertama yaitu munculnya dukhan atau asap. Tanda-tanda kiamat kubro yang pertama itu kan munculnya dukhan atau asap. Dukhan ini akan keluar dan mengakibatkan penyakit seperti flu di kalangan orang-orang yang beriman nantinya. Penyakit tersebut akan mematikan semua orang kafir. Seperti yang telah tercantum dalam surat Ad-Dukhan ayat 10 dan 11. Yang menyebutkan tanda ini juga menjadi bagian dari kiamat besar. Yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Yang kedua yaitu turunnya Dajjal. Dajjal merupakan salah satu tanda-tanda kiamat kubro yang kerap disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dajjal juga dijelaskan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang sakti dan akan menguasai umat manusia. Ia mampu menghidupkan manusia yang telah mati. Selain itu, Dajjal juga diceritakan hanya memiliki 1 mata dan sebelah mata kanannya buta. Intinya makhluk ini akan membawa fitnah yang besar, merenggut keimanan seseorang sehingga banyak orang akan mendengar suaranya. Tanda-tanda kiamat kubro berikutnya yaitu matahari terbit dari arah barat. Hal ini sebagai yang tertuang dalam hadis yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Maka apabila matahari terbit dari sebelah barat, lalu manusia pun akan beriman seluruhnya. Akan tetapi kelakuan yang demikian itu saat tidak berguna lagi keimanan seorang yang belum pernah beriman sebelum beriman setelah kejadian tersebut, atau memang berbuat kebaikan dengan keimanan yang sudah dimilikinya itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Tanda-tanda
terjadinya kiamat kubro yang selanjutnya, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika hari kiamat tiba, Nabi Isa akan diturunkan ke bumi untuk membunuh Dajjal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu surah Al-Quran yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Musa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga pada hari kiamat. Kemudian hanya kepada Allah lah kembalimu, lalu Allah memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selain kamu berselisih padanya. Quran Surah Ali Imran ayat 55. Yang ke selanjutnya yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka diceritakan memiliki kekuatan yang amat dahsyat dan juga untuk menghancurkan kehidupan di muka bumi ini dan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Mungkin itu saja mengenai penjelasan pengantar materi mengenai iman kepada hari akhir.